dia dua dari Rohaka, dari Pak Darwis menyatakan ini sudah tidak perlu saya ulangi lagi karena sudah disampaikan. Kemudian kalau Ibu Musdalifah itu ada desainnya yang digambar dengan tanda-tanda panah warna. Itu saya kira tidak terlalu bagus itu dengan tanda-tanda merah itu ya. Karena merah yang berwarna maksud saya. Mengapa? Karena kalau sudah difotokopi atau mungkin apa nantinya sudah hilang itu warnanya. Ya, jadi yang bisa bertahan, yang bagus seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Darwis ya diberikan notasi apa artinya tanda panahnya itu, apa artinya tanda garis saja. Kan ada memang makna-maknanya itu ya, ada yang pengaruh, ada yang bagian misalnya atau sub dari itu. Nah, itu yang lebih bagus, jangan warna. Ya. Ya, jangan warna supaya bisa bertahan walaupun di fotokopi tidak berubah gitu ya. Kalau warna kan hilang nanti itu warnanya kalau di fotokopi. Desain penelitian pada umumnya juga untuk ini kalau bagi saya ini sekedar saran saja, bagusnya itu kalau ada uraiannya. Jangan hanya gambar saja, karena ada orang yang mungkin pembaca tidak terlalu bagus melihat gambar, biasanya perlu deskripsi. Ya, perlu juga nama, hanya dikatakan desain sebagai berikut. Ya, apa nama desainnya atau apa, bagaimana hubungannya itu seharusnya ada uraian. Nah, ini yang siapa? Ibu Siti Jamila juga. Ya, ini pada masalahnya juga ya. Rumusan masalah. Oh, ya ini yang perlu tadi ditambahkan ya dengan yang memang itu yang saya sampaikan tadi bahwa jangan dalam penelitian S2 seharusnya karena tesis itu kan kita bedakan ya ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Walaupun sebenarnya di luar itu tidak berbeda, kadang-kadang dissertation itu untuk S2 istilahnya, atau kadang-kadang dikatakan tesis padahal untuk seluruhnya S1, S2, S3. Ya, saya kira itu dari saya, Prof. Baik, Prof. Masuk. Pak Ilham, ada komentar sedikit? Pak Ilham? Ya, ada dua. Yang pertama, saya hanya ingatkan kesepakatan. Ya, jadi baik dari Pak Darwis dengan Prof. Hamzah, karena sudah berulang ini mulai dari kemarin, saya kira sudah dihafal semua itu kesepakatan. Misalnya harus ada materi, kemudian latar belakangnya harus begini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai daftar pustaka, ini kalau mau mencari daftar pustaka, kan dosen-dosen di sini kan banyak minimal di Google Scholar-nya gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian banyak juga jurnal-jurnal yang sudah ditulis. Nah, hasil penelitian S2, saya tidak salah kalau S2 itu di UNM ada rasanya, ada jurnalnya itu, dan tulisan mahasiswa saya diikutkan sebagai pembimbing. Nah, bisa diambil dari situ, dicari. Ya itu saja yang Jadi yang dua hal itu, yang pertama adalah kesepakatan, kemudian yang kedua mencari jurnal, jangan mencontoh dari atau mengambil dari tesis S2 atau skripsi S1, kecuali kalau tesis itu sudah dijurnalkan ya. Saya kira itu saja, Prof. Ya, baik, Pak Ilham. Jadi saudara berempat perlu ingat semua apa yang dipesankan atau apa yang disarankan oleh penguji tadi dan pembimbing. Saya yakin bahwa saudara bisa sekarang mulai bekerja seperti itu, dan memang saya juga ingin sampaikan bahwa terpustaka itu rentan sebenarnya karena selalu mau mengambil tesis atau disertasi atau tesis baru kemudian enaknya saja menulis juga seperti itu. Jadi kalau itu memang bukunya bisa didapat yang aslinya, yang ada ISBN-nya, LCBM, barangkali itu lebih bagus. Jangan langsung mengatakan bahwa Rahman dalam kurung. Rahman bisa dicari bukunya.
Nah, kecuali kalau umpamanya memang tidak bisa didapat bukunya, ya mungkin. Tapi tanya yang punya tesis itu atau tulisan itu, saya pikir bisa dilakukan. Kecuali memang ya apa yang dikatakan tadi Pak Darus bahwa sudah diterbitkan, toh bisa di dalam itu kan itu sudah ada pertanggungjawabannya karena ada ISBN-nya. Kemudian saudara semua berempat ini materi yang utama, ya. Artinya begini, materi itu diangkat untuk bagaimana memberikan penjelasan pengertian kepada siswa dengan mudah. Jadi orang mengajar itu sebenarnya adalah cara menyampaikan materi itu kepada siswa. Nah, yang mana yang mudah? Jadi pada saat saudara mengambil suatu materi dengan mengambil suatu metode, apa cocok atau tidak? Di situ nanti kelihatan bahwa oh ternyata metode ini tidak cocok atau apa yang pembelajaran ini tidak cocok dengan menggunakan materi ini tidak cocok dengan menggunakan cara ini. Nah itu jadi kita ada efektif aktivitas dan sebagainya. Jadi itu yang perlu. Nah, kemudian ada sedikit juga saya sampaikan, mungkin perlu saya minta juga mungkin apa itu kerangka pikir jangan merupakan apa istilah gambar atau apa sketsa. Jangan pakai grafis seperti itu, adalah harus diuraikan secara kata-kata itu. Ya biasa kan ada yang menggunakan sketsa atau grafik. Itu adalah apa istilahnya? Kerangka pikir menggunakan itu mungkin alur. Ya tetapi ini adalah kalau apa istilahnya? Kerangka pikir itu adalah ramuan dari teori-teori yang sudah kita angkat di kajian teori, karena kerangka pikir itu adalah jembatan dari teori ke hipotesis. Ya. Oke, hipotesis harus tahu semua, jangan sampai nanti sudah SD tidak tahu apa itu hipotesis. Hipotesis ya nanti orang mengatakan siapa yang ngajarin kamu itu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu? Prof Hamzah, halo. Ada tutup bangki saja karena tutup bangki. Oke. Kalau Pak Halik, halo Pak Halik. Ada penyampaian? Tidak ada banyak. Tidak ada. Oke. Baik, kalau begitu Pak Halik di pinggir pantai kuliah ini. Kalau begitu karena sudah mahasiswa, jangan sampai dari 4 mahasiswa tadi ada yang mau ditanyakan kepada penguji atau yang pemberi saran, silakan. Tidak ada, sudah dipaham semua. Jangan sampai nanti pulang di rumah, kenapa saya tidak tanyakan tadi sama Pak Darwis, sama Prof Hamzah. Ini waktunya saudara bertanya kembali gitu. Sudah dipaham semua, kalau sudah dipaham ya berarti kan tidak ada lagi dosa kita ini, bisa dosa kamu nanti kalau kita kerja. Iya. Saya berikan kesempatan. Ayo, silakan. Berikan lagi satu begini, setelah kalau masih ada. Kalau masih ada yang mau di mumpun tahu tempatnya diskusikan dengan Pak Darwis, Prof Hamzah atau Pak Ilham. Tidak ada lagi? Halo? Tidak ada lagi? Siti Mat Talib, tidak ada? Tidak ada, Pak. Musdalifah? Pak Darwis, silakan Pak Darwis. Ada. Oke. Saya ingin mau tanya ke Pak Halik. Ya. Kasih Pak Halik ya sudah mendampingi terus dari Terus saya tanya Faruk. Atas nama? Terus mengikuti dinamika. Ya. Gitu. Nanti besok berterima kasih sama Pak Halik. Masih ada besok. Lain lagi terima kasih. Oke. Baik. Kalau begitu mari kita tutup seminar proposal ini dengan membaca Alhamdulillah. Jadi selamat bekerja saudara-saudara semua, jangan lagi lewatkan bahwa nanti minggu depan atau nanti besok, kalau perlu nanti pulang langsung ambil apa tadi yang dipermasalahkan ya. Jadi jangan tunda, sedikit pun jangan tunda. Tidak ada alasan bahwa corona dan sebagainya. Yang ujian proposal saja sudah dimodifikasi seperti ini, hebat sekali nih. Ini lebih efektif daripada kita bertemu di Parepare. Hanya